Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat di subscribe, terus dinyalain loncengnya, dan juga di like videonya kalau misalkan suka dan bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Oke, welcome back to the channel ya. Pada kesempatan kali ini, aku mau coba sedikit sharing aja sih kepada kalian pengalaman pelihara sugar glider tuh udah dari sekitar tahun 2014. Itu berarti berapa tahun ya? Udah sekitar 6 tahunan sih kayaknya. Udah sekitar 6 tahunan sih pelihara gliders gitu ya. Dan of course dari perjalanan panjang itu bakal banyak banget knowledge yang bisa kita dapetin. Selain knowledge yang kita dapetin dari baca literatur, baca buku, baca informasi-informasi yang di-share, tapi juga dari based on experience gitu kan, berdasarkan pengalaman yang kita alamin. Dan sekarang ini aku mau coba share kepada kalian terkait sama beberapa aspek yang bisa kalian jadiin pertimbangan untuk memelihara sugar glider dan untuk tidak memelihara mereka gitu. Karena kita nggak bisa pungkiri tiap-tiap hewan pasti punya kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi nggak semuanya enak lah ya, pasti ada nggak enaknya juga apapun hewannya gitu. By the way, ini aku ditemenin sama salah satu Joy, dan ini sebenarnya aku nggak kasih nama ya, karena dia on sale ya, dia dijual. Kenapa aku jual juga? Karena indukannya ini aku join breed gitu sama salah satu teman. Jadi betinanya tuh punya teman aku dan jantannya punya aku. Jadi ini punya bersama lah. Jadi titik tengahnya gara-gara joinnya cuma satu ya kita jual gitu. Jadi kalau kalian yang berminat bisa langsung ke koloni sugar glider aja, oke? Oke, mungkin kita langsung coba bahas ya. Apa sih manfaat, apa sih keunggulan, apa sih enaknya kita pelihara gliders gitu ya. Seperti yang bisa kalian lihat, sugar glider ini tuh merupakan salah satu hewan yang bisa dikategorikan lucu banget ya, karena ukuran dia yang kecil. Dan dia ini sering banget disama-samain sama tupai, padahal mereka ini kan sebenarnya berbeda ya. Mereka ini masuk kepada keluarga marsupial yang justru kerabatnya dekat sama kanguru, sedangkan kalau tupai itu lebih kepada pengerat ya kalau nggak salah gitu. Jadi sebenarnya mereka ini berbeda, dan itu dia sih. Dia ini lucu banget gitu ya. Jadi buat hewan peliharaan di rumah, buat kita ajak main sehari-hari itu kayak apa ya? Cocok banget gitu. Apalagi kayak sekarang gitu, kita lagi diskusi, kita lagi sharing, kita lagi ngobrol, atau sambil kita ngelakuin aktivitas apapun, dia ini tetap bisa standby di pundak kita ya, kayak gitu. Jadi kayak bisa jadi teman bermain sehari-hari lah. Itu salah satu keseruan atau keunggulan kita pelihara gliders gitu guys. Kemudian keunggulan lainnya adalah gliders ini merupakan hewan yang sebenarnya dia tuh nggak nguras banyak biaya atau keuangan kita. Karena makanan yang kita berikan juga bisa dikategorikan nggak mahal ya kalau kita bandingin sama kucing, sama anjing, atau sama hewan-hewan yang ukurannya lebih besar. Dan karena ukurannya juga yang kecil, sehingga menyebabkan porsi makanannya juga yang nggak banyak. Jadi pengeluaran kita per bulan itu untuk pelihara mereka tuh nggak besar lah. Dan aku udah sempat menghitung ya sebenarnya ya. Untuk kehidupan gliders ini, dia crabbing gitu ya guys ya. Masih Joy itu wajar banget. Dan untuk kehidupan gliders ini, untuk per ekornya aku pernah hitung untuk 4 sehat ya, 4 sehat itu tuh kita kasih bubur bayi, udah kita kasih buah juga, dan kita kasih serangga dalam sebulan itu kurang lebih Rp20.000 itu untuk 4 sehat. Dan untuk 5 sempurna kita cuma butuh uang sekitar 25-30 ribu. Itu kita bisa tambahin kayak minyak ikan, kita tambahin madu juga, itu untuk biaya per bulannya. Jadi sebenarnya sangat-sangat murah gitu ya untuk kita pelihara sugar glider, atau biaya bulanan dalam memelihara mereka. Kalau kita bandingin sama kucing misalkan, atau sama anjing, atau sama hewan-hewan yang ukurannya lebih besar daripada mereka gitu guys. Kemudian untuk keunggulan lainnya dalam memelihara sugar glider adalah mereka ini mudah untuk dikembangbiakan. Nah, kenapa sih mereka ini bisa mudah? Karena seperti usia dewasanya ya guys. Jadi usia dewasanya sugar glider itu tuh untuk jantan dia tuh di usia 6 bulan ke atas tuh mereka udah masuk ke fase dewasa gitu. Sedangkan untuk betinanya sendiri, dia ini di usia 7-8 bulan itu udah masuk juga ke fase dewasa. Jadi tidak butuh waktu yang panjang sampai mereka ini masuk kepada usia dewasa untuk siap dikembangbiakan dan siap untuk bereproduksi gitu. Jadi mereka ini merupakan hewan yang mudah untuk dikembangbiakan dan diperbanyak. Jadi saat kita keep atau pelihara sepasang, otomatis nggak perlu menunggu waktu lama, mereka ini bisa berkembang biak dan jadi banyak di keluarga sugar glider di rumah kalian, seperti itu guys. Kemudian keunggulan lainnya adalah sugar glider ini mereka tuh punya julukan ya, si hewan saku. Kenapa sih bisa punya sebutan kayak gitu? Karena mereka ini mudah banget buat dibawa-bawa ya. Itu bisa dengan cara ditaruh di saku baju kita, dan juga ada tas khusus biasanya yang disebut travel pouch atau bonding pouch. Jadi ini tuh merupakan alat yang biasanya dipakai teman-teman yang pelihara sugar glider buat dibawa kemana-mana. Baik itu kita jalan-jalan ke mall, atau kita jalan-jalan ke suatu pameran hewan, atau gathering komunitas sugar glider dan lain sebagainya. Ini tuh bisa banget kita pakai dan kita bawa mereka. Jadi mereka ini benar-benar gampang buat kita bawa. Bahkan
saat kita pengen mudik, kita pengen bawa mereka tuh sangat mudah gitu ya, tinggal pakai travel pouch itu bisa banget gitu ya ngebawa mereka, jadi nggak perlu repot dan sibuk ya. Itu namanya crying ya guys ya. Nah ini tuh dia ini crying nih gara-gara dia masih joy, dia manggil induknya gitu lah. Tapi nggak apa-apa, fine aja selama kita masih jaga mereka biar dia bisa lebih deket bonding dan lebih cepat bonding sama kita. Lanjut lagi ke yang tadi, jadi ini merupakan hewan yang mudah untuk kita bawa-bawa kemanapun, kapanpun, dan dimanapun selama tempatnya itu masih layak ya, kayak travel pouch, dan jaraknya itu masih sesuai gitu ya. Jangan sampai kita pergi berpuluh-puluh hari atau berhari-hari tapi kita pakai di travel pouch terus, kan kasihan gitu ya. Jadi kita sesuaikan juga gitu. Selain itu juga hal yang menyebabkan mereka ini baik untuk dipelihara karena ukuran mereka yang kecil, sehingga mereka ini mudah untuk kita letakkan dimanapun guys. Jadi ukuran kandangnya pun yang biasanya tuh sekitar 40 x 60 cm ya, itu ukuran yang ideal untuk mereka sepasang. Jadi gara-gara ukurannya yang kecil, kemudian juga ukuran mereka yang kecil, jadi kita tuh mudah untuk meletakkan kandang mereka. Itu bisa kita taruh di dalam rumah, atau misalkan kita taruh di pelataran halaman belakang rumah. Yang terpenting kita pastikan bahwa kandangnya ini tuh aman ya, aman tuh nggak kena hujan langsung, kemudian tidak terkena terik matahari langsung yang berlebihan, sehingga mereka ini bisa tetap nyaman dan tentram gitu kita pelihara di rumah seperti itu. Jadi untuk peletakan kandangnya itu nggak makan tempat, dan juga dia ini nggak ngabisin biaya ya buat pembuatan kandangnya gitu. Jadi bener-bener efisien banget gitu buat kita pelihara kayak gitu guys. Kemudian juga untuk kelebihan yang paling ultimate, yang paling advantage dari gliders ini adalah saat kita rajin memberikan waktu kepada mereka, sering berinteraksi mereka ini bisa sampai bonding guys sama kita. Apa sih bonding ya? Mereka itu bisa sampai nurut gitu loh. Sampai nurut, kayak misalkan kita taruh dia di suatu tempat, kita panggil dia dan kemudian dia datang kepada kita. Nah jadi sampai bisa kayak gitu loh, jadi kayak bisa sampai nurut itu kayak seru banget gitu ya. Dan saat kita bisa punya gliders yang sampai bonding tuh kayak seneng banget gitu loh guys. Tapi tetap sih ya, kalau misalkan kita mau sampai ke titik itu ya kita harus totalitas, kita harus rajin handle dia, kita harus rajin latih dia biar dia sampai bisa bonding kayak gitu guys. Cuman kalau udah sampai bonding sih itu udah PW banget sih, udah seru banget sih, udah jadi kesayangan sih pasti itu glidersnya gitu guys. Nah, tadi kan aku udah coba bahas ya terkait sama hal-hal apa aja sih yang menyenangkan gitu ya, yang menjadi benefit kita buat pelihara sugar glider. Tapi dibalik dari keseruan dan hal-hal yang menyenangkan itu, tentu bakal ada kekurangan juga dari kita pelihara sugar glider ya. Kita nggak bisa mungkin, pasti ada juga nggak enaknya gitu guys ya. Nah, aku mau coba sebutkan beberapa diantaranya, yakni yang pertama, sugar glider ini tuh tidak semuanya jinak ya. Jadi beda banget ya sama kucing. Misalkan kalau kucing itu kan emang mayoritas tuh mereka mau dijalanin segala macam mereka pada jinak ya, bisa kita elus, bisa kita kasih makan langsung. Nah berbeda dengan gliders. Gliders ini saat kita jarang melakukan interaksi kepada mereka dari kecil dan lain sebagainya, itu menyebabkan mereka ini karakternya bisa jadi galak ya guys ya. Bisa jadi ada yang ngegigit, bisa jadi ada yang nyerang. Itu kenapa? Karena kita jarang handle, jarang interaksi sama mereka. Jadi nggak semua sugar glider itu bisa jinak terus gitu. Beda sama beberapa hewan lain kayak kucing, mungkin anjing, yang mereka itu tanpa harus tiap waktu kita handle. Kalau kucing sama anjing itu kan mereka bisa tetap jinak gitu ya. Sedangkan gliders ini kalau misalkan kita jarang handle, otomatis lama-lama nanti dia bisa jadi galak gitu. Jadi kita harus rutin buat handling dia. Terlebih di usia yang masih kecil kayak gini guys, yang masih joy gini, emang waktu-waktu yang paling tepat kita rajin buat ngehandle dia biar dia ini karakter jinaknya terbentuk kayak gitu. Kemudian yang nggak enaknya yang kedua yakni adalah kuku mereka guys. Jadi sugar glider itu kan kalau masih joy kayak gini kuku mereka nggak sakit ya, jalan-jalan di tubuh kita itu fine-fine aja ya. Tapi saat mereka ini udah dewasa, kita tuh kayak kalau mau handle mereka tuh kayak wajib banget buat potong kukunya, karena kukunya tuh sakit gitu ya guys ya. Kalau misalkan kita nggak potong tuh nanti gini nih, kelihatan nggak sih? Aduh, nggak begitu kelihatan ya. Jadi kayak jari kita tuh jadi kayak sakit gitu loh, kayak jadi ada titik-titik merah gitu ya, gara-gara ujungnya tuh kayak kecil gitu. Jadi kayak disuntik dikit. Ya sakit lah pokoknya. Jadi kayak harus dipotong gitu kukunya. Dan itu juga yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Jadi kita harus bisa motong kuku sugar glider, atau harus rajin juga potongin kukunya sugar glider ini kalau kita mau handle saat mereka ini udah dewasa gitu. Kemudian hal ketiga yang bikin gak enaknya adalah, sebenarnya ini bukan di sugar glider doang ya, tapi semua hewan sih. Gliders ini kan dia ada kotoran ya, otomatis kotorannya ini pasti jadi bau gitu ya. Dan saat kita simpan di dalam rumah ya, kita harus rajin bersihin kandang dia. Baik itu dengan cara kita bersihin langsung dari tatakan tanpa adanya alas, atau juga kita bisa kasih di alasnya tuh kayak serbuk kayu atau misalkan pasir zeoloid, biar baunya ini nggak bertahan lama gitu ya, biar si awet nggak harus terlalu sering untuk dibersihkan. Itu juga yang menjadi concern atau hal yang kita perhatikan saat kita pelihara sugar glider gitu guys.
Dan aspek terakhir yang bikin dia ini sebenarnya kurang enak untuk dipelihara adalah mereka ini cukup cerdik ya guys ya, cukup cerdik. Jadi dia ini bisa aja gitu ngebuka kandang gitu ya. Jadi kadang di rumah aku pun beberapa ekor kadang suka kabur-kabur keluar kandang walaupun kita tutup gitu ya. Dia ini tetap bisa berupaya untuk membuka kandangnya gitu. Jadi kandang itu harus kayak pakai klik gitu loh, biar bener-bener aman, biar bener-bener safety. Jadi dia itu nggak kabur kemana-mana dan dia itu terhindar dari mara bahaya predator-predatornya, kayak misalkan ada kucing lah atau ada anjing jalanan lah dan berbagai macam predator lainnya gitu. Jadi ini yang harus jadi concern kita, kandang kita tuh harus bener-bener aman dan safety, karena kalau kita lengah dikit ya dia bisa kabur gitu guys. Oke, kurang lebih kayak gitu aja sedikit pembahasannya tentang kelebihan dan kekurangan saat kita pelihara sugar glider. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.